Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktasa Fitri dengan NPM 2317051013. Saya mahasiswa ilmu komputer dari kelas D. Saya akan membuat tugas video POK mengenai perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Let's go! Sekarang kita bahas perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah POK yaitu Pak Febi. Kita lanjut. Teknologi komputer telah berkembang dengan sangat cepat sesuai dengan kebutuhan manusia baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras. Teknologi ini dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Setiap hal yang dikerjakan CPU dibagi-bagi menjadi beberapa langkah yang sederhana, berurutan. Osilator clock membangkitkan clock CPU yang digunakan dalam langkah step kerja CPU dalam urutan pekerjaannya. Karena clock CPU ini sangat cepat untuk ukuran manusia, sehingga yang terlihat bahwa CPU bekerja secara langsung dan cepat. CPU dan rangkaian memori diinterkoneksikan dengan bus alamat dan bus data. Bus alamat digunakan untuk menentukan lokasi memori yang mana yang akan diakses, dan bus data digunakan untuk mengirim informasi baik dari CPU ke lokasi memori dan sebaliknya. CPU menganggap semua lokasi memori sebagai satu kesatuan, walaupun di dalamnya terdapat instruksi program, data variabel, maupun kontrol input-output. Teknik semacam ini yang disebut dengan memory mapped, artinya semua input-output dari sistem microcontroller memiliki alamat tersendiri yang ikut dipetakan dalam peta memori, sehingga dianggap sebagai bagian dari memori itu sendiri. Di dalam CPU juga terdapat komponen ALU atau Arithmetic Logic Unit yang digunakan untuk melakukan kalkulasi aritmatika dan logika yang didefinisikan oleh instruksi. Berbagai macam variasi operasi aritmatika biner dikerjakan dalam ALU ini. Hampir semua operasi aritmatika biner didasarkan pada operasi tambah. Pengurangan dikerjakan sebagai proses tambah dengan salah satu data dikomplementkan. Data menggambarkan komputer. Perbedaan sering dibuat antara arsitektur komputer dan komputer organisasi. Meskipun sulit untuk memberikan definisi yang tepat untuk istilah ini, tetapi ada suatu pendapat yang menyatakan, untuk arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Dan yang kedua, organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Sebagai contoh, atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, misalnya angka, karakter, mekanisme input-output, dan teknik pengalamatan memori. Dan untuk atribut organisasi mencakup rincian hardware transparan untuk programmer, seperti sinyal kontrol, antarmuka, antara komputer, dan peripheral, dan teknologi memori yang digunakan. Komputer adalah sistem yang kompleks. Komputer kontemporer berisi jutaan komponen SD. Kuncinya adalah untuk mengenali sifat hierarkis sistem paling kompleks, termasuk komputer, sistem hierarkikal adalah seperangkat subsistem saling terkait, masing-masing yang terakhir di gilirannya. Hierarkis dalam struktur sampai kita mencapai beberapa tingkat terendah dari subsistem elementer. Sifat hierarkis sistem yang kompleks sangat penting untuk kedua desain mereka dan penggambaran desainer. Mereka hanya perlu berurusan dengan tingkat tertentu. Dari sistem pada waktu, pada tiap tingkat, sistem terdiri dari satu set komponen dan hubungan mereka. Perilaku pada setiap tingkat hanya bergantung pada penyederhanaan. Disarikan karakterisasi dari sistem pada tingkat yang lebih rendah berikutnya. Pada tiap tingkat, desainer adalah terkait dengan struktur dan fungsi.
Struktur adalah cara dalam beberapa komponen yang berhubungan ke tiap-tiap komponen. Fungsi adalah operasi komponen secara individual sebagai bagian dari struktur. Dalam hal deskripsi, kita memiliki dua pilihan, mulai dari bawah dan membangun sampai keterangan lengkap, atau awal dengan pandangan atas dan ke sistem ke subbagiannya. Bukti dari sejumlah bidang menunjukkan bahwa top-down pendekatan adalah yang paling jelas dan efektif. Komponen utama dari komputer. Fungsi dari komputer, yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Hanya beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data. Dan yang kedua, data storage atau penyimpanan data. File data disimpan dapat di komputer, dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbarui nantinya. Dan yang ketiga, ada data movement atau pemindahan data. Ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka proses disebut dengan input-output dan peralatan dikenal sebagai peripheral. Dan yang terakhir ada kontrol. Dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi. Ini ada gambar pandangan komputer menurut fungsi. Setelah yang tadi dijelaskan, secara umum ada 4, yaitu yang tadi, pengolahan data, penyimpanan data, data gerak, dan kontrol. Komputer tentu saja harus mampu memproses data. Data dapat mengambil berbagai bentuk dan berbagai persyaratan pengolahan luas. Namun, kita akan melihat bahwa ada beberapa metode dasar atau jenis pengolahan data. Hal ini juga penting bahwa komputer dapat menyimpan data. Bahkan, jika komputer sedang memproses data on the fly, yaitu data yang datang dan diproses dan dihasilkan segera dikeluarkan. Komputer untuk sementara harus menyimpan setidaknya potongan-potongan data yang sedang bekerja pada beberapa momen yang diberikan. Dengan demikian, setidaknya fungsi penyimpanan data jangka pendek. Sama pentingnya komputer melakukan fungsi penyimpanan data jangka panjang. File data yang disimpan pada komputer untuk mengambil berikutnya dan update. Komputer harus mampu memindahkan data antara komputer itu sendiri dan dunia luar. Lingkungan operasi komputer terdiri dari perangkat yang berfungsi baik sebagai sumber atau tujuan data. Ketika data diterima dari atau dikirim ke perangkat yang langsung terhubung ke komputer, proses ini dikenal sebagai input-output, dan perangkat ini disebut sebagai data peripheral. Ketika data yang dipindah lebih dari jarak ke atau dari remove device, proses ini dikenal sebagai komunikasi data. Dan akhirnya harus ada kontrol dari 3 fungsi. Lanjut, gambar yang kedua ada operasi dari komputer. Untuk gambar A, menunjukkan operasi data movement. Di dalam komputer, unit control mengelola sumber data komputer dan occurrences, kinerja bagian-bagian fungsional, dalam respon terhadap instruksi tersebut. Komputer dapat berfungsi sebagai alat pemindah data, pemindahan data dari sebuah peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lain. Dan untuk gambar B, menunjukkan operasi storage. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan data device, dengan data yang ditransfer dari lingkungan eksternal ke penyimpanan komputer, dan sebaliknya. Untuk gambar C, menggambarkan operasi dari dan ke sebuah storage. Diagram ini menunjukkan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data terhadap data manapun yang terdapat baik dalam tempat penyimpanan. Dan untuk gambar yang terakhir, menggambarkan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data atau perpindahan antara tempat penyimpanan dan lingkungan luar, eksternal. Dan gambar terakhir, ada komputer, top level view. Yang pertama, struktur tingkat atas. Struktur internal komputer memiliki 4 komponen struktur utama. Yang pertama, Central Processing Unit, CPU, yang berfungsi untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolah datanya. CPU secara sederhana disebut sebagai prosesor.
Yang kedua, ada main memory yang berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketiga, input-output berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya. Dan yang terakhir, sistem interconnection, yaitu beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan input-output. Struktur CPU, komponen-komponen utamanya ada 4. Yang pertama, control unit, yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer. Dan yang kedua, ada arithmetic and logic unit, yaitu untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Dan yang ketiga, ada register, yaitu sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Dan yang keempat, yang terakhir, CPU interconnection, yaitu sejumlah mekanisme komunikasi antar control unit, ALU, dan register. Dan yang terakhir, CU, control unit. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebagai data tersebut dikeluarkan atau output. Selain itu, CU menafsirkan perintah dan menghasilkan sinyal yang tepat untuk bagian lain dalam sistem komputer. Unit ini mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan dari program komputer. Bila terdapat instruksi, perhitungan atau logika, maka unit ini akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Suatu pengontrolan disyaratkan berada di dalam sistem komputer untuk yang pertama, memberitahukan kepada unit input data apa yang dimasukkan ke dalam primary storage dan kapan dimasukkannya. Dan yang kedua, memberitahukan kepada unit primary storage di mana data itu harus ditempatkan. Dan yang ketiga, memberikan kepada unit arithmetic logic operasi yang mana yang harus dilakukan, di mana data akan diperoleh dan di mana hasil akan ditempatkan. Yang keempat, memberikan file mana yang boleh dipergunakan dan data apa yang dipergunakan. Dan yang terakhir, memberitahukan unit output yang mana yang akan ditulisi hasil akhir. Sekian video tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.